Oke, halo anak-anak semuanya. Bertemu lagi di pelajaran IPA dengan Ibu Susan ya. Selamat datang anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semangat ya anak-anak. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami diberikan kesehatan Tuhan, diberikan kekuatan, dan kami dapat belajar dengan baik. Dan sekarang kami akan belajar IPA. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami diberikan kepintaran dan juga kefokusan supaya kami dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar faktor, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bu, faktor itu apa sih? Faktor itu adalah hal-hal atau kondisi yang mempengaruhi. Jadi apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Mari kita cari tahu ya terlebih dahulu. Oke anak-anak, pertumbuhan itu dialami oleh semua makhluk hidup, berarti juga manusia ya. Pertumbuhan biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, anak-anak semua akan bertambah tingginya dan juga bertambah berat badannya. Kemudian kita bahas perkembangan. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kemudian kecerdasan, dan juga tingkah laku. Nah, kita akan lihat contoh perkembangan kemampuan fungsi tubuh ya. Ini nih, Ibu ada gambar bayi. Dan misalnya kamu pada saat bayi itu belum bisa berjalan, ya. Tapi pada saat kamu balita, kamu sudah mulai belajar berjalan. Nah, itu adalah perkembangan fungsi tubuh. Kemudian kita akan lihat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari bayi, dimulai dari bayi, balita, kemudian menjadi anak-anak. Seperti anak-anak kelas 3 sekarang ya, sudah anak-anak. Kemudian remaja, bertumbuh menjadi dewasa, kemudian di lansia atau kakek nenek ya. Kemudian kita akan mempelajari faktor apa saja sih atau hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah sifat yang diwariskan oleh mama papa kita, orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah olahraga dan rekreasi. Yang keempat adalah istirahat. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, adalah sifat yang diwariskan orang tua. Sifat yang diwariskan orang tua adalah sifat fisik ya. Sifat fisik anak biasanya diwariskan oleh orang tuanya. Sifat fisik kamu semua diwarisi oleh mama papamu ya. Oke. Sifat fisik yang diwariskan itu biasanya adalah warna kulit, tinggi badan, tipe rambut. Tipe rambut kita berbeda-beda ya, ada ikal, lurus ya, dan bentuk wajah. Ya, sifat-sifat yang diwariskan ini adalah mirip dengan mama papa kamu. Ya. Kemudian kita beralih ke faktor yang kedua. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan. Makanan merupakan sumber tenaga. Untuk dapat tumbuh dengan baik, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita lihat di sini zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh apa saja. Ada 3 golongan zat-zat yang dibutuhkan manusia. Yang pertama ada zat tenaga, yang kedua zat pembangun, dan yang ketiga zat pengatur. Zat tenaga ini contohnya seperti karbohidrat dan lemak. Karbohidrat bisa kita dapat dari nasi, kemudian makanan yang mengandung terigu, gandum, ya. Kemudian lemak bisa kita dapat dari daging dan juga keju, susu gitu ya. Kemudian zat pembangun seperti protein dan mineral. Protein bisa kita dapat dari keju, kemudian biji-bijian, tempe, tahu ya. Kemudian mineral bisa kita dapat dari air minum ya, air minum yang bagus ya untuk tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada zat pengatur. Zat pengatur ini adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bisa kita dapat dari buah dan sayur-sayuran. Kemudian faktor yang ketiga adalah olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran kita menjadi segar.
ya. Kemudian selain berolahraga, berekreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berekreasi itu tidak harus jauh ya, atau membutuhkan biaya yang mahal. Tetapi kita bisa berekreasi di rumah dengan cara apa? Menonton film, bermain di halaman rumah, membaca buku ya di kamar. Itu adalah contoh rekreasi. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah istirahat. Tubuh melakukan aktivitas setiap hari, tubuh kita. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, mengerjakan tugas, kemudian bermain ya, tubuh kita membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur ya anak-anak. Setelah bangun tidur, tubuh kita akan kembali segar. Oke? Kemudian di sini ibu akan menjelaskan cara merawat diri kita agar dapat tumbuh dengan baik. Ya, anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang. Jangan makan sembarangan ya. Anak-anak harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan manusia, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, ya. Dan juga yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Yang kedua, rajin berolahraga agar tubuh menjadi segar. Ya, kita harus rajin berolahraga, walaupun olahraga di rumah, tetapi tidak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga ada berekreasi untuk menyegarkan pikiran. Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya, rekreasi tidak harus jauh, ya, tidak harus biaya mahal. Bisa menonton film, membaca buku, bermain di halaman, ya. Kemudian yang keempat, istirahat dengan cukup dengan tidur, ya. Tidur. Lama tidur anak-anak semuanya, seusia anak-anak ini adalah 10 jam. Jadi tidak boleh begadang. Oke anak-anak, kita sudah selesai nih mempelajari faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, bagaimana cara merawat diri kita. Sekarang kita harus lakukan ini semua ya, cara merawatnya kita harus lakukan ya, mulai dari hari ini. Oke? Nah, tugas kita hari ini adalah anak-anak semua mengirimkan satu foto pada saat anak-anak masih bayi atau pada saat balita. Jadi pilih ya, mau bayi atau balita, satu foto. Nah, satu foto lagi, foto kamu saat ini, pada saat kamu sudah kelas 3. Jadi ada 2 foto ya, satu foto pas bayi atau balita, kemudian satu foto lagi pada saat ini. Ya, kamu foto saat ini saja ya. Fotonya saja ya anak-anak, fotonya saja langsung kirimkan ke Google Classroom di link yang ibu sediakan. Oke deh anak-anak, terima kasih ya sudah hadir di dalam pembelajaran IPA tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dadah semuanya, terima kasih.